Baik, kita lanjutkan catatan kita di modul E berkaitan dengan magnetostatik. Jadi kita mulai dengan bahasan berkaitan dengan gaya Lorentz. Ya, pada slide pertama ini mungkin akan kita berikan pendahuluan. Jadi sebelumnya kita membahas elektrostatik. Jadi sampai pembahasan sebelumnya kita telah membahas kasus paling sederhana elektrostatik, di mana yang namanya statik, elektrostatik berarti muatan sumber pada posisi diam. Itu konsep yang kita pelajari. Dan sekarang waktunya kita mulai mempertimbangkan gaya-gaya yang bekerja antara muatan dalam suatu pergerakan, begitu adanya muatan yang bergerak. Jadi pada bagian selanjutnya kita mulai mempertimbangkan gaya-gaya antara muatan-muatan yang bergerak. Nah, berikut ini adalah ilustrasinya. Kalau kita punya suatu kawat yang bisa mengantarkan listrik, sehingga di sini akan ada muatan yang bergerak, begitu ya. Nah, di sini posisinya dihubungkan dengan sumber berupa baterai, dan di sini kita punya arah panah berupa arah arusnya. Nah, posisi semula itu kawatnya ada di gambar yang titik-titik ini. Jadi ini arusnya bergerak seperti ini, naik dan turun. Tetapi setelah beberapa saat ketika arus itu mengalir, kawat itu seperti melengkung dan seperti menjauhi, saling menjauhi ketika ada arus yang berlawanan arah. Nah, sebaliknya kalau misalkan kita susun kawatnya itu dalam bentuk yang seperti ini, nah ini memungkinkan adanya arah arus yang searah. Misalkan ini kita punya kawatnya bergerak ke atas, kemudian sampai di sini juga bergerak ke atas. Jadi di antara dua ini ada arah arus yang searah. Nah, ketika muatannya bergerak, di sini ada lengkungan yang berubah dari posisi semula. Ini saling mendekat. Ya, secara umum dari ilustrasi ini memberikan kita suatu gambaran. Jadi ada gaya yang timbul akibat adanya arus yang paralel seperti ini dan arus yang anti paralel. Nah, sifatnya itu tentu saja tidak bersifat elektrostatik yang sudah kita bahas di modul-modul sebelumnya. Nah, ini adalah pembahasan awal berkaitan dengan adanya gaya magnet. Di sini kita nanti akan masuk ke gaya Lorentz. Jadi ilustrasi ini kita lanjutkan untuk memberikan indikasi bahwa di sini ada suatu gaya selain elektrostatik. Jadi pada pembahasan gaya Lorentz, muatan statik hanya menghasilkan medan listrik E di ruang sekitarnya. Itu pembahasan sebelumnya atau modul sebelumnya. Tapi ketika muatan bergerak menghasilkan medan listrik, kita simbolkan dengan E, dan medan magnet induksi di sini medan magnet induksi disimbolkan dengan B. Ada yang menyebutnya medan magnet induksi. Mungkin kalau kita menggunakan buku teks dari Griffiths mungkin cenderung kurang setuju dengan istilah ini, tapi kebanyakan orang menyebutnya medan magnet B adalah medan magnet induksi, atau sebagian buku teks yang lain menyebutnya seperti itu. Baik, nah sebelumnya kita mungkin juga sudah memahami terkait dengan aturan tangan kanan. Maka ketika ada arah arus bergerak ke atas begitu, ini biasanya diwakili dengan aturan tangan kanan ditunjukkan dengan arah jempol. Sedangkan keempat jari yang lainnya melingkar seperti ini menunjukkan arah panah dari suatu medan magnetik. Nah, kemudian kita juga kenal hubungan antara arus atau muatan yang bergerak begitu dengan kecepatan V. Di situ ada gaya Lorentz dan juga medan magnet. Nah, ini ditunjukkan dengan bentuk yang saling tegak lurus seperti ini.
Ini ada simbolnya F, B, dan arah I. Arah I ini tentu saja searah dengan arah pergerakan dari muatan. Jadi kalau kita coba membahas dengan materi-materi sebelumnya, maka gaya magnetik kita berdasarkan adanya muatan yang bergerak itu berkaitan dengan V atau kecepatan. Jadi di sini kita punya QV, Q dikalikan V cross B, begitu ya, F-nya. Ini dikenal sebagai hukum gaya Lorentz. Kalau misalnya kita coba menggabungkan antara bagian listrik, medan listrik yang statik begitu, dan juga medan magnet, jadi antara ini dan medan elektrostatik yang sebelumnya, maka kita bisa mendapatkan bentuk yang seperti ini, dimana F sama dengan QE ditambah ya ini Q dikali V cross B ya. Ini Q nya ini dikurung dulu sebelum di sini ada bagian di dalam kurung ada E tambah dalam kurung lagi V cross B. Jadi ini adalah bentuk persamaan yang mungkin bisa kita dapatkan dari yang sudah kita pelajari sampai saat ini. Baik, kita lanjut di video selanjutnya.